kalau saya berpantun ibu-ibu bilang cakep ya, kompak ya, tes dulu, cakep gitu. Mana suara bapak-bapak? Bismillah, mudah-mudahan berkah. Orang alim di atas sampan, satu dayungnya di atas papan. Guru Abdul Hakim, guru teladan, ilmu akhlaknya jadi panutan. Mudah-mudahan sidin panjang umur. Lagi Bu. Sok mana tadi? Ulun datang ke sini itu karena wasilahnya guru tungkal. Di Banjar itu viral namanya guru tungkal. Orangnya itu ada di sono. Itu namanya Guru Fakhrudin. Di Banjar paling viral. Di Uber dikejar-kejar, terutama sama janda-janda. Oke, ini buat sidin, hadiah buat sidin khusus Guru Fakhrudin, Guru. Berburu patin di dalam pagar, daun jati dalam tempayan. Guru Fakhrudin orangnya sabar, baik hati lagi dermawan. Tambahin lagi, membeli cincin di balik papan, di bawah pulang ke tambilahan. Guru Fakhrudin orangnya tampan, banyak yang bilang mirip Sahrul Khan. Oh, Afgan. Oke, kita ganti. Guru Fakhrudin orangnya tampan, banyak yang bilang mirip si Afgan. Bininya mirip Ayu Ting Ting ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Kalau saya ceramahin lah. Oke, untuk kakanda ulun, abang ulun Al Haris, mudah-mudahan sidin panjang umurnya. Keris dibasuh juga diasah. Cakep dong. Keris dibasuh juga diasah. Terkumpul dalam tempatnya. Pak Haris orang pemurah, semoga kabul semua hajatnya. Oh, banyak nih. Jadi ini untuk kakanda ulun Pak Anwar Sadat, pokoknya semua kebagian. Tenang aja, pian juga dapat. Kuala Tungkal, kampung keramat, penuh berkat, turunlah rahmat. Pak Anwar Sadat orangnya taat, dicintai warga, disayang rakyat. Sallallahu Muhammad. 3 hari 3 malam lu kada turun. Pohon jati dibuat papan, naik sepeda sampai ke Jeddah. Pak Peri Kusnadi orangnya tampan, jadi idola gadis dan janda. Siapa lagi yang belum kena nih? Ada yang belum kena? Kapolres hadir nggak Kapolres? Mana orangnya berdiri? Mana? Oh iya, itu orang Jawa, namanya Mas Agung. Menanam jagung di tanah Jawa, masaknya di dalam bejana. Pak Agung Kapolres kita, orangnya tampan, idola janda tua. Siapa lagi yang belum, Bah? Ketua Dewan ada ketua Dewan? Siapa ketua Dewan? Pak Hamdani, Kuala Tungkal, kota bersama, betul? Warganya ramah, penuh cinta. Pak Hamdani ketua kita, orangnya bungas, penuh wibawa. Ada lagi yang belum dapat? Ada?
Belum ada. Siapa yang belum dapat nih? Oh ada, jamaah belum. Orang tadi melihat ada orang pakai baju putih, orangnya bunga sebenarnya. Orang kau dawani meliriknya. Tapi ulun kasih hadiah pakai puisi saja. Bunga dipetik di atas bui. Cakep, kompak, cakep Pak. Ya. Tangkainya basah, tidak mengapa. Wahai adik yang berkebaya putih. Nah orangnya senyum, wajahmu indah, susah dilupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Duduk berzikir di bawah tenda, hatinya tulus rajin ibadah. Wahai dinda, dengarkan kanda, cintaku tulus takkan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. ساداتنا العظام ومشايخنا الكرام, para habaib, para syaraif, para alim ulama, segenap tokoh-tokoh agama yang hadir di majlis ini, wabil khusus orang tua dan guru kita semua, Guru Abdul Hakim beserta keluarga besar beliau yang saya muliakan dan saya cintai. Kita doakan semua guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh-tokoh masyarakat, baik Bapak Gubernur maupun PJ Gubernur, Bapak Bupati dan PJ Bupati, dan seluruh aparatur pemerintah, baik TNI maupun Polri yang hadir dalam majelis ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan wal afiyah. Hadirin wal hadirat, jamaah majelis peringatan haul Qutbur Rabbani Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang semoga dan semuanya yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar, baik yang duduk maupun yang kada kawak duduk, mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sifat para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang catat, yang dengarkan, yang hafal. Habis ini minggu depan kita ujian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu punya dua sifat utama. Yang pertama adalah la khaufun alaihim. Yang kedua wala hum yahzanun. Yang pertama tidak ada rasa takut. Dan yang kedua tidak pernah punya rasa sedih. Takut, sedih dalam urusan dunia. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Kenapa sebabnya? Karena orang yang hammud dunia, orang yang sedih dalam urusan dunia itu justru akan menggelapkan hati. Makanya banyak orang yang galau, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang tidak bisa bergembira pas
pasti urusannya karena galau urusan dunia. Tapi kalau orang itu sedih dengan urusan akhirat, justru hatinya akan bercahaya. Makanya ciri-ciri utama para wali-walinya Allah itu adalah orang yang tak pernah takut dan tidak pernah sedih dengan urusan dunia. Kenapa? Sebab rezekimu sudah ditakar, tidak mungkin tertutup. Rezekimu sudah ditakar, tak mungkin tertutup. Hidupmu sudah ditetapkan oleh Allah, ditulis lengkap sebelum engkau dilahirkan ke dunia. Apalagi yang kita bingungkan, apalagi yang kita khawatirkan. Sudah, kita hanya punya tugas 3 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, syukur kepada Allah. 2, sabar jika ada musibah. 3, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin ibadah, banyakin wiridmu, banyakin sujudmu, tapi tak bisa engkau bersyukur dengan nikmat Allah. Tak bisa kau sabar dengan musibah yang Allah tetapkan. Tak bisa kau ridho dengan apa yang Allah tentukan. Gagal semua amal dan ibadahmu. Tapi ada orang yang sedikit amal, ada orang yang sedikit ibadah, ada orang yang mungkin tak pernah bangun di tengah malam, ada orang yang jarang baca Quran, tapi syukurnya luar biasa, sabarnya tak terukur, ridhonya luar biasa dengan ketetapan Allah. Allah angkat derajatnya. Tadinya dia ada di bumi, namanya naik di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah tak pernah marah. Allah tak pernah mengusir dengan orang-orang yang tidak sholat. Allah tidak pernah mengusir orang-orang yang tak pandai puasa. Allah tak pernah mengusir dengan orang-orang yang tak baca Quran. Tapi Allah mengusir orang yang tak pernah bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man lam yashkur ala ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala al-qada'i fattahid rabban siwani. Siapa orang yang tak pandai bersyukur dengan nikmatku, siapa orang yang tak sabar dengan badakku, siapa orang yang tidak ridha dengan ketetapanku, kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Oleh karena itu, tenangkan hatimu, bahagiakan dirimu. Lalu apa yang pantas untuk kita syukuri? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah tak menyuruh kita untuk berbahagia dengan hal-hal yang berat, tidak. Tak usah kita membayangkan dengan hal-hal yang berat. Wong kene wong sing Jawa, anak wong Jawa, angkat tangannya yang Jawa berapa orang? Tak hitung, 1, 2, 3 tok. Yang lain angkat. Tidak usah tinggi-tinggi, keleknya basah. Kita ini tidak perlu ekspektasi tinggi untuk kemudian bersyukur kepada Allah. Kita ini sering bersyukur kalau banyak duit, bujur. Kita ini bersyukur kalau dagangan kita laris, betul. Kita ini bersyukur kalau suami kita setia, betul. Tapi jarang kita bersyukur dengan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang resah, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang mengeluh. Bahasa Jawa ini nelong, so uripe kok yo nelong sodok. Akhirnya wajahnya tak pernah nampak ceria. Kenapa? Setiap ketemu dengan orang pasti mengeluh. Yang suaminya lemah syahwat lah. Yang suami mengeluh istrinya kelemun lah. Macam-macam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kamu bersedih? Tidakkah engkau sekarang hari ini engkau merayakan haulnya seorang yang tak pernah rasa takut, tak pernah dihinggapi rasa sedih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya semuanya, kita dapat barokahnya semuanya, mudah-mudahan kabul hajat kita, amin. Kenapa mereka tak pernah bersedih? Karena mereka tahu kuncinya kehidupan. Mereka tahu dengan apa yang diminta oleh Allah. Mereka tahu dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengarkan bujur-bujur kawanku. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kenapa kamu merasa minder? Kamu ketemu dengan orang kaya, kamu jadi kerut. Kalau ketemu dengan orang sugih, kamu lalu jadi takut. Kalau ketemu dengan orang berpangkat, kamu lalu jadi tunduk. Kenapa kamu seperti itu, kaum muslimin? Allah tidak menyuruh kamu seperti itu. La tahinu wa la tahzanu. Itu permintaan Allah. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, kaum muslimin. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan engkau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selama engkau beriman kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad, shalli ala Nabi Muhammad. Berdirilah tegak, kaum muslimin. Berdiri sejajar dengan siapapun, terutama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Tak boleh kita menunduk, tak boleh kita kemudian takut, tak boleh kita kemudian turut. Kenapa? Allah yang menyuruh kita. Jangan kau merasa hina, jangan minder karena tidak punya uang, betul? Jangan merasa hina karena tak pakai gelang, betul? Makanya kalau ke pengajian, gelangnya kada usah dipakai berataan. Nang biasa-biasa aja. Orang Banjar, ada orang Banjar nggak di sini? Mana angkat tangan orang Banjar? 5 orang. Lima ekong aja urinya. Mudah-mudahan orang Banjar tambah sukses di sini. Amin ya Rabbal. Jangan kau merasa sedih karena tak punya harta. Saya tanya, kalau tak pula, kalau harta banyak dibawa mati enggak? Ada orang yang bawa gelang, punya gelang, dibawa mati ibunya. Bu, tak kasih tahu ya, sampean yang banyak gelangnya, sampean yang banyak giwangnya, sampean yang banyak emas-emasnya, anting, kalung. Kalau yang mati berdahulu sebelum suami, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suaminya dengan senyum-senyum menyeringai bak serigala yang habis makan darah, itu akan melucuti semua pakaianmu, betul? Gelangnya diambil, cincin dibuka, kolom dilepas, ditaruh dalam baskom sambil tertawa buat gasan jujuran bini yang kedua. Sementara pian sudah mati, badan dibalut kain kafan, tangan diikat, mata ditutup kapas, hendak menampar kada dawa. Lalu suaminya kawin lagi, betul? Betul? Tuh, punya niat berataan sudah senyum-senyum. Jadi menurut ibu-ibu bagusnya gimana nih? Ibu yang mati duluan, kan suaminya mati duluan? Hah? Tuh Pak, tega bener dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, akhirnya suaminya mati terakhir, Ustaz Abdul Latif. Istrinya mati duluan, nggak mau, dia minta suaminya mati duluan. Oke. Apakah dengan suaminya yang mati duluan, rumahnya dibawa, mobilnya dibawa, hartanya dibawa? Kebetulan istrinya cantik. Makanya jangan punya istri terlalu cantik, menyamai tetangga. Belum tua mati. Istri cantik, biaya mahal, sudah glowing, skincare 3 juta sebulan, gelangnya banyak, rumah udah ada, mobilnya mewah, suaminya stroke, mati. Kenapa? Karena bibirnya istri terlalu tipis, suka ngomel, mati muda suami. Makanya tadi malam saya diskusi sama Pak PJ Bupati, apa yang menyebabkan laki-laki itu berubah? Kata Pak PJ, sering dimarahin oleh bini. Saya tengok Guru Abdul Hakim, berubah juga dia, dimarahin. Mudah-mudahan kita kabul hajat. Matilah suami, harta tidak dibawa, istri dilamar orang. Mau apa kita dalam kubur? Datanglah istri dengan gandengannya yang baru. Kakak, aku sudah dapat suami baru, Kak. Aku datang berziarah kemarin, tampar aja suaminya. Kawan, ya Allah ya Rabbi, inilah dunia. Ad-dunia daniyah.
Ad-dunya faniyah, nggak ada yang kekal dalam dunia, betul? Andai kau lulukan, andai kau muliakan, minta maaf Pak Gubernur, berapa kali pun kau jadi gubernur, takkan lama pulang kau pasti mati. Betul? Raja-raja, Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua DPRD, Pak Ustadz, Pak Kiai, Habib, antem nih. Semuanya pada mah. Lalu apa yang kita banggakan, saudara? Yang kita banggakan adalah barang yang tidak abadi. Yang bikin senang kita adalah sesuatu yang tak pernah dibawa mati. Lain dengan para wali, namanya lebih panjang daripada umurnya. Hati-hati saudara, nama itu lebih panjang dari umur. Imam Syafi'i umurnya pendek, para ulama umurnya tidak panjang-panjang, tapi namanya sampai sekarang disebut orang. Lah kita umur panjang tak punya nama, siapa yang menyebut kita? Adakah anak-anak pian yang akan mengirimkan Fatihah dengan nama pian? Adakah keluargamu yang tiap malam Jumat bacakan Yasin, Waqi' dan Tabarak untukmu? Bersyukurlah orang-orang yang punya anak-anak yang soleh. Bersyukur mereka yang punya murid-murid yang soleh dan soleha. Orang yang sudah tiada, namanya panjang sepanjang masa. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya soleh dan soleha. Kenapa mereka menjadi terus namanya dikenang? Karena mereka bukan pencinta dunia. Mereka tak pernah merebut harta dan tahta, apalagi wanita. Yang dia rebut adalah keridhaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Kenapa kita tidak pernah tersenyum seperti senyumnya para wali yang susah ditebak oleh semua santri dan orang-orang yang ada di sekitarnya? Kenapa gurumu tersenyum? Kenapa ustadzmu tersenyum? Kenapa mereka yang ngajar-ngajarin kita tersenyum? Padahal mereka bukan orang-orang sugih, bukan orang yang punya rumah-rumah mewah jumlahnya 4, bukan orang yang punya mobil dengan merek Alphard, tidak pula punya istri yang jumlahnya 4, tapi mereka tersenyum sendiri. Ada apa dengan guruku? Apa yang bikin kau tersenyum wahai guru? Gurunya menjawab, Habib, ulun cukup bersyukur karena ulun jadi hamba Allah, karena ulun jadi orang yang beri, karena ulun jadi orang yang karena ulun masih bisa sujud kepada Allah. Ini yang membuat mereka tersenyum. Makanya kemudian para wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak punya rasa takut dan dia tidak punya kegelisahan dan kekhawatiran apapun. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ciri-ciri yang ada pada para walinya Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi, dijadikan sebagai alamatun min ahlil jannah. Kalau pian mau tahu bubuhan pian ni ahli surga atau tidak, lihat. Kata Nabi SAW, ada 4 ciri. Ada berapa? Ada berapa? Apalakan. Mudah-mudahan jadi ciri pian. Kata Nabi SAW, Inna Allah ja'ala bani Adam ala samani hisali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam itu ala samanin hisali. Ada 8 kelompok. Minha arba'un, darinya itu 4 li ahlil jannah. 4 perkara jadi ciri-ciri orang penghuni surga. Kemudian dan yang 4-nya lagi wa arba'un li ahlin nar. 4 ciri berikutnya termasuk ciri-ciri ahli neraka. Ulun betakon, pian pengin tahu kada? Pengin tahu kada? Pian ni ahli surga apa neraka pengin tahu kada? Pon catat baik-baik. 1, kata Nabi, yang termasuk ciri-ciri orang ahli surga, wajhun malihun, wajahnya manis, murah senyum. Coba kita tengok kawan kita, mana yang bisa senyum?
Kalau di atas semuanya ahli surga. Mulai tadi senyum-senyum sudah. Senyum semua. Ibu-ibunya ahli surga. Kada apa-apa nek, biarkan lebih gigi, kada apa-apa, senyum aja. Bayi itu senyumnya manis karena tidak ada gigi. Pun senyum aja supaya lucu kayak bayi. Ini, nah, mudah-mudahan. Satu, yang pertama wajhun malihun, mudah senyum. Orangnya kada penyarikan. Orangnya kada pemarah. Tidak suka marah, apalagi sama suaminya, enggak. Dua, walisanun fasihun, lisannya fasih, tak pernah berkata-kata kasar, tak pernah berdusta, tak suka menggibah, tidak pernah memfitnah, sama orang ngomongnya enak, tidak menyakitin hati orang lain. Itu orang-orang ahli surga. Tiga, yang ketiga kata Nabi, wa qalbun taqiyun, hatinya lembut, maras lawan orang lain, gak tegoan karo koncone. Ada temennya ndak punya beras, diantarin beras, betul? Kasihan. Ada anaknya putus sekolah, dibantu sekolahnya. Ada orang mau mondok tak punya biaya, dibantu biayanya. Ini orang-orang ahli surga. Dan yang keempat, yadun syahiyun, orang yang pemurah, kada pemalar, kada engken, kada medit, ndak pikir. Pokoknya siapa tadi yang menyumbang, ciri-cirinya ahli surga. Siapa yang kada menyumbang, silakan menyusul. Karena itu ciri-ciri ahli surga. Dia akan tukar dunianya, dia akan lepas dunianya demi akhirat yang dia kejar supaya dapat ridhonya Allah. Yang kedua kata Nabi, ciri-cirinya penghuni neraka. Ciri-cirinya penghuni neraka kebalikannya. Kalau tadi wajhun malihun, wajhun abisun, wajahnya abisun. Apa wajah abisun? Apa ya, tidak enak dilihat. Kalau dipandang orang itu kayak macam marah sama orang, supaya orang takut. Kalau bahasa Banjarnya itu memberi pengaruh lawan orang, supaya orang berjauh, supaya orang takut. Ciri-ciri wajah yang kayak begitu susah masuk surga. Tapi ada orang yang kayaknya kita tak pernah kenal, baru pertama kali ketemu, rasa sudah paling dekat, rasa sudah sangat enjoy, rasa sudah sangat senang. Saya nggak pernah ketemu Pak Anwar Sadat sebelumnya, betul Bang? Tapi ketemu tadi malam luar biasa. Saya belum pernah ketemu sama Guru Hakim, tapi kayaknya sudah lama kita bersaudara, kayak akrab banget. Ini wajah-wajah ahli surga, mudah-mudahan sedih dijaga oleh Allah. Yang kedua, lisanun fahishun, lisannya kotor. Nggak bisa kan ngomong yang baik-baik? Tidak bisakah kita memuji orang? Kenapa selalu yang dilihat itu adalah keburukan orang? Tengok, kalau kita selalu melihat keburukan orang, bukan orang yang buruk. Kalau semua orang kau pandang buruk, bukan orang yang salah, tapi matamu yang kotor. Betul? Ibu-ibu kalau lihat mobil yang dilihat apanya? Halo? Ibu-ibu kalau lihat mobil yang dilihat apanya? Hah? Mereknya? Oh, ini orang nge-brand betul nih. Orang branded nih. Kalau yang dilihat itu kursinya, joknya, ceknya bagus, tapi coba kalau yang dilihat itu knalpotnya. Bagus? Bagus? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lihat perempuan apanya yang dilihat? Jujur. Knalpotnya. Jangan ya Dik ya. Jangan knalpotnya. Ibu-ibu Banjar tahu nangarannya rinjing? Apa bahasa Jawanya rinjing? Wajan atau panci, betul? Wajan kan? Wali. Betul, wali. Wajan, ini sekarang muis. Lagi masak oseng-oseng kangkung. Enak enggak? Enak ya? Yang dilihat apanya? Buritnya? Apa kangkungnya? Tuh Pak, jangan suka lihat burit bini. Lakat hilangnya. Kalau orang sudah punya mata yang negatif, itu tidak bisa muji orang. Yang dilihat pasti kekurangannya.
Bukan orang yang penuh dengan kekurangan, bukan orang yang salah, tapi mata kita yang konslet. Coba orang-orang yang husnudzon, orang-orang yang baik sangka, orang-orang yang bagus pandangan, dia selalu memuji orang, tak pernah mencaci maki, tak pernah berkata-kata kotor, tak pernah menyakiti hati siapapun. Kenapa? Matanya memang mata yang baik. Kalau ada orang selalu memuji kita, bukan karena kita yang baik, tapi dia adalah orang-orang yang bermata, dipilih oleh Allah sebagai mata-mata calon penghuni surganya Allah. Ulang dari tempat ini, ulang dari majelis ini, majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan mata kita yang selalu memandang rendah kepada saudara kita, mudah-mudahan pulang dari sini diampuni dosanya oleh Allah. Berubah, yang tadinya merendahkan orang, menghinakan orang, pulang dari ini memuliakan sesama kaum muslimin, sesama hamba-hambanya Allah. Lisannya yang biasanya mencaci, menggibah, memfitnah, pulang dari majelis mulia ini berubah menjadi lisan yang suka berzikir, memuji kepada sesama untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yang keras, yang tak bisa menerima nasihat, susah mendapatkan ilmu, susah kalau dibilangin. Dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan menjadi hati yang lemah lembut, mudah dinasihati, sanggup menerima apa yang baik dan benar. Amin ya rabbal. Tangannya yang engken, mudah-mudahan menjadi tangan yang dermawan. Orang yang dermawan disayang Allah, betul? Orang yang dermawan disayang sama manusia, orang dermawan dirindukan surga, orang dermawan jauh daripada neraka. Qalbun, hatinya keras, itu penghuni neraka. Yang terakhir adalah yadun bakhilun, tangannya kikir. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya panjang umur, diparingi Allah Subhanahu wa ta'ala sehat, tingkang afiat, anak-anaknya semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarganya, rumah tangganya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa yang menjadi hajatnya kabul berataan. Siapa yang punya penyakit, Allah berikan kesembuhan. Siapa yang bisi utang, mudah-mudahan lunas semua utang-utangnya. Ada yang bisi utang? Ada yang bisi utang? Cicilan panci, rinjing belum dibayar ada. Mudah-mudahan buling dari tempat ini nang menghutangi pian lupa menagih lawan pian. Lunas utang-utangnya semuanya. Ada yang janda belum kawin-kawin, ada duda yang belum kawin, ada jomblo yang belum laku. Mudah-mudahan buling dari tempat ini ketemu lawan jodoh-jodohnya. Ada yang sudah berbini. Kenapa lirik-lirik sama bininya? Takutan hendak mengaminakan boy. Mudah-mudahan yang sudah berbini Allah berikan tambahan, tambah sayang lawan bininya, tambah royal ngasih belanja lawan bininya, tambah sayang lawan anak-anaknya, dan semoga Allah berikan kepadanya keberkahan dalam hidupnya. Doakan juga guru-guru kita, wabil khusus segenap asatid dan asatidah pondok pesantren Baqiyatus Shalih, mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur. Pesantren yang dibangun mudah-mudahan cepat selesai. Santri dan santriwatinya mudah-mudahan jadi ulama-ulama semuanya, menjadi menara-menara ilmu yang akan menyinari khususnya di kota Tungkal dan provinsi Jambi keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak dan kita dengar bersama-sama mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf yang datang dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Namun sebelumnya kami mohon kepada para jamaah
agar bisa bertahan sebentar, agar lebih mendapat manfaat dan barokah acara kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkatkan tangan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin pembacaan doa, kami mohon kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Basri. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Allahumma sabbitna ala haqqi bima naqul wa sabbitna ala haqqi bima naqul wa sabbitna ala haqqi bima naqul. Allahumma ihfazna bi kitabil ismi wa ta'ala. Allahumma ighfir rabbana al-afiyah wa yakin wa iman. Allahumma arina min ad-dunya ma la na'lamu syahadatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhirlah acara peringatan haul Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta HUT Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang ke-45 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian kami sebagai pembawa acara, andai kata terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalam memandu acara pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.